Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nuridawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Video kali ini yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dan berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif mampu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif juga mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, yaitu guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mampu memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Maka, seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru, di mana terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua, membuat rasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang dapat menunjang motivasi intrinsik siswa adalah posisi manajer. Karena posisi manajer mampu membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Dan posisi manajer juga dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Adapun keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama,
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif akan dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan dapat terwujud melalui kolaborasi secara aktif dan positif antara semua pemangku kepentingan sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka dilakukan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman saya atas keseluruhan modul 1.4 Budaya Positif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat memahami konsep-konsep inti tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini hendaknya setelah dipahami, maka harus diterapkan dengan tindakan dan dikembangkan dengan berbagi bersama rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ternyata penghargaan bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang harus saya terapkan, yaitu posisi manajer. Karena posisi manajer ini mampu membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu saat menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai terbentuknya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang harus mampu berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang lebih sering saya terapkan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau. Sehingga perasaan saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah, sehingga perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari
bahwa komunikasi yang positif dan bermakna sangat efektif untuk menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak secara optimal, karena hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna, atau setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Adapun hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan sekolah sehingga budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas atau di sekolah saja, namun bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter di lingkungan keluarga, masyarakat, dan dimanapun mereka berada. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.